damai sejahtera Allah menyertai kamu. Firman Tuhan bagi kita yaitu dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam firman Tuhan saat ini Paulus hadir mengingatkan kita bagaimanakah tanggung jawab setiap orang di tengah-tengah keluarga Kristen. Khususnya di dalam nats ini Paulus menekankan apakah yang menjadi tanggung jawab seorang anak di tengah-tengah keluarga Kristen. Paulus mengatakan ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu taatilah dan hormatilah. Siapa yang mau kita taati dan siapa yang mau kita hormati? Yang pertama, Paulus mengatakan di ayat 1, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, menaati di dalam Tuhan. Artinya, apapun yang dikatakan oleh orang tua yang hidup di dalam Tuhan, wajib kita laksanakan, wajib kita taati. Kata taat di sini berasal dari kata ipakouo, yang artinya mendengar, mengikuti, melakukan, memperhatikan, dan menghidupi. Itu artinya setiap anak harus mau mendengarkan, harus mau melakukan perintah orang tuanya. Yang kedua, Paulus menasihatkan yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu, yang Paulus kutip dari Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bagaimanakah seorang anak menghormati ayah dan ibunya? Saudaraku yang terkasih, menghormati ayah dan ibu bisa terlihat dari ungkapan, perkataan, dan ucapan yang sopan kepada mereka. Menghormati ayah dan ibu itu terlihat dari menghidupi nasihat, didikan, dan ajaran mereka. Serta menghormati ayah dan ibu itu terlihat ketika kita mau membuat hati mereka senang melalui kegiatan kita, studi kita, dan pekerjaan kita. Dan di dalam dua hal yang harus dilakukan yang ditekankan oleh Paulus di dalam nats ini, juga Paulus memberitahu kita bahwa orang-orang yang taat dan hormat kepada ayah dan ibunya, dia berhak untuk menikmati hidup yang bahagia dan berhak memiliki umur yang panjang di bumi ini. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, di situasi pandemi COVID-19 ini yang menganjurkan kita untuk berdiam diri di dalam rumah, marilah kita merenung, sudah bagaimanakah tanggung jawab kita selama ini di tengah-tengah keluarga Kristen sebagai seorang anak. Apakah kita sudah melakukan tanggung jawab kita? Mungkin selama ini di tengah-tengah aktivitas kita yang padat, mungkin kita pernah tidak mengindahkan nasihat mereka. Mungkin di tengah-tengah aktivitas kita yang padat, kita pernah membentak mereka ketika mereka memohon kita untuk duduk bersama, untuk makan bersama. Mungkin kita lebih memilih bermain, memilih untuk menggunakan handphone kita ketika mereka mengatakan mari kita berkomunikasi, mari kita untuk berdoa, untuk beribadah bersama. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, marilah kita bertobat, marilah kita menaati, marilah kita menghormati ayah dan ibu kita. Di tengah-tengah situasi ini, mari kita lakukan hal yang kecil di dalam keluarga kita,
Misalnya, mari kita duduk bersama dengan mereka, mari kita berdoa bersama dengan mereka, mari kita beribadah bersama dengan mereka, mari kita tinggalkan handphone kita, mari kita tinggalkan kesibukan kita sebentar. Janganlah kita menjadi anak-anak yang durhaka, anak-anak yang tidak mentaati orang tuanya. Ingatlah, orang tua kita bertindak sebagai wakil Tuhan untuk anak-anaknya dalam hal mengasihi, memelihara, dan juga memperhatikan. Mari kita melihat sebentar cerita Alkitab tentang Absalom, anak Daud. Bagaimana dia ketika dia sudah berhasil, dia tidak menghormati ayahnya, bahkan dia mengusir ayahnya. Kita melihat hidupnya, dia tidak bahagia. Oleh karena itu saudaraku, bila kita mau berbahagia di dunia ini, marilah kita taati orang tua kita, marilah kita hormati orang tua kita, mari kita mengasihi, mari kita menyayangi mereka ketika mereka masih hidup. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah keluarga Kristen. Amin.